Hai, selamat datang pengangguran. Kali ini kita akan membuat peta curah hujan dari Kabupaten Kerinci. Ya, ini hanya mencakup Kabupaten Kerinci, tidak mencakup kota Sungai Penuh. Untuk data-data yang diperlukan sudah saya siapkan di dalam folder yang bisa teman-teman download. Nanti saya cantumkan linknya di sini. Bagi teman-teman yang sekarang sedang unwil atau analisis wilayah bisa menggunakannya untuk membuat peta kabupaten lain. Misalnya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, dan kabupaten lainnya. Oke. Baiklah, langkah pertama yang kita perlukan adalah membuka file tersebut. Tapi jangan lupa untuk teman-teman untuk setidaknya memberikan like dan subscribe dari video ini, karena video ini akan ditonton bukan hanya teman-teman tapi mungkin orang lain dan juga mungkin angkatan berikutnya yang akan mencontoh video ini sebagai cara membuat beberapa video untuk membuat curah hujan ini. Nah, setelah teman-teman membuka link yang telah saya sediakan, teman-teman bisa mendownload folder atau bahan-bahan yang diperlukan. Nah, untuk membuat curah hujan, kita membutuhkan beberapa bahan. Bahan yang pertama kita perlukan adalah, ya jelas, administrasi. Kita membutuhkan namanya administrasi kabupaten, kota. Nah, kita asumsikan kita memiliki peta administrasi. Nah, kita mana nih? Administrasi. Nah, untuk di contoh ini saya punya administrasi Kabupaten Kerinci. Jadi kalau teman-teman ingin buat peta administrasi, bisa teman-teman download sendiri di Inageo Portal atau situs lainnya. Oke, saya anggap teman-teman sudah memiliki SHP administrasi. Nah, berikutnya setelah administrasi, teman-teman apa yang perlukan? Yang teman-teman berikutnya perlukan adalah teman-teman mempunyai data curah hujan. Ya, data curah hujan. Ini data curah hujan. Nih, saya membuat data curah hujannya dalam bentuk Excel karena nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan penyesuaian stasiun-stasiun lainnya. Jadi teman-teman tinggal download saja data ini. Jadi nanti kalau teman-teman sudah di-download datanya, teman-teman bisa pergunakan. Bukan hanya Kabupaten Kerinci, tapi kabupaten yang lain. Semua kabupaten kota di Jambi bisa digunakan. Kemudian beberapa kabupaten di Sumatera Selatan, di Sumatera Barat, di Riau, dan juga Bengkulu bisa digunakan. Karena di dalam peta ini mencakup banyak sekali wilayah yang bisa kita ambil. Oke, saya sudah mengasumsikan teman-teman sudah mendownload itu. Mendownload data Excel-nya, kemudian download SHP. Berikutnya apa lagi ya teman-teman download? Teman-teman download berikutnya adalah, tunggu sebentar. Teman-teman download adalah, oke, itu aja. Mungkin sampai sini itu aja yang teman-teman download. Berikutnya teman-teman gunakan, teman-teman membuka ArcGIS. Nah, kita kembali ke ArcGIS. Untuk ArcGIS, teman-teman bisa unduh sendiri, instalasi sendiri. Nanti saya akan buat tutorial bagaimana menginstalnya. Tapi saya menggunakan ArcGIS tipe versi 10.3. Kenapa? Karena ArcGIS tipe ini yang standar, tidak terlalu berat, dan juga masih fungsionalitas dan bisa digunakan. Mungkin teman-teman ada yang terbaru, ArcGIS 10.9 atau 8 itu udah terbaru, jadi banyak data-datanya, dan juga ArcGIS Pro. Jadi teman-teman gunakan dalam bidang spasial lainnya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan selain ArcGIS seperti QGIS. Itu software yang tidak berbayar dan juga bisa digunakan bukan hanya di sini tapi di folder di data-data yang lain. Oke, berikutnya kita akan mulai dulu. Kita buka ArcGIS-nya. Nah, saya sudah membuka ArcGIS. Nah, ini adalah contoh daerah tutupan lahan. Jadi kita tidak akan membahas tutupan lahan. Jadi kita akan singkirkan saja. Tidak perlu buang aja. Seperti Anda membuang mantan Anda. Sekarang maaf agak sedikit
laptop saya agak sedikit maklum, laptop lama jadi agak berat. Kita tidak perlu kontur. Kita curah hujan ini saya sudah membuat data curah hujannya, jadi kita mulai dari awal saja. Kita hapus semuanya. Kita hapus mana nih? Aduh, hapus manual kayaknya nih. Yaudah, kita hapus. Oke, kalau gitu sangat ribet ya. Oke, pertama-tama kita perlukan adalah peta administrasinya. Bagaimana cara menambah peta administrasi? Teman-teman tinggal klik di sini di menu Add Data. Teman-teman tambahkan administrasinya. Misalkan administrasi kerinci. Ingat ya, filenya harus berakhiran XHP dan berpoligon, bukan yang lain, karena poligon itu menutupi suatu bidang. Kalau line itu hanya menjadi sebuah garis. Oke. Saya asumsikan teman-teman sudah mendapatkannya. Jadi teman-teman tinggal klik ini kalau sudah ada. Nah, ini adalah peta administrasi Kabupaten Kerinci full. Belum dibagi berdasarkan kecamatan. Apalagi desa ada. Peta ini kita lihat sini. Ini peta Kerinci. Dan ini seharusnya di sini nih adalah kota Sungai Penuh. Kota yang mekar dari Kabupaten Kerinci pada tahun 2008 kemarin. Selanjutnya, apa yang kita perlukan setelah ini? Ya, kita perlukan selanjutnya adalah menambah datanya. Bagaimana menambah datanya? Kita klik menu File. Kemudian kita klik menu di sini. Apa ini? Di Add Data. Di sini juga bisa sih Add Data. Tapi di sini add data untuk spasial saja. Nah, kalau ini kita bisa tambah add data. Kemudian kita klik namanya add data X dan Y. X dan Y. Data bujur dan data lintang. Untuk bisa mengetahui titik-titik koordinat tempat wilayah yang kita ingin masukkan. Kita klik add data. Kemudian kita masukkan lagi. Apa yang kita masukkan? Nah, kita masukkan data Excel tadi. Teman-teman pasti sudah mendownload data Excel-nya tadi. Oke, saya asumsikan teman-teman sudah mendownload data Excel tadi. Gimana saya simpannya tadi? Nah, teman-teman mendownload data Excel tadi. Aduh. Oke. Data Excel-nya di mana deh? Oh ya. Yeah. Oke, teman-teman, sepertinya belum saya masukkan. Oh, ini dia. Datanya belum saya masukkan ke folder itu, jadi nggak terbaca. Oke, saya tunggu sebentar, saya akan masukkan datanya. Di data C, di data D, kemudian di SIG, copy paste. Nah, oh ya, teman-teman jangan lupa ingat kalau ingin memasukkan data XY-nya, teman-teman harus pertimbangkan itu dulu. Akhiran dari Excel-nya. Usahakan akhiran Excel-nya itu adalah Excel jenis lama, karena ini titik 10.3. Jadi dia itu dibuat dari tahun 2014. Jadi teman-teman usahakan punya datanya itu adalah yang berbentuk XLS, bukan berakhiran X. Oke, saya akan menampilkan dulu di sini. Oke, teman-teman. Jadi data inilah data berbentuk Excel. Nah, ini kan. Nah, saya menggunakan WPS. Jadi kalau teman-teman misalkan menggunakan selain WPS bisa juga, tidak harus WPS sih. Pakai
Excel juga bisa. Nah, ini datanya berakhiran XLX. Nah, bagaimana kita untuk mengubahnya menjadi XLS saja? Sangat simpel. Simpel sekali ini. Nah, kita klik menu save. Kita menu save. Kita klik menu. Kita akan menyimpannya di macet. Sorry. Teman-teman, dia sedang macet. Nah, kita klik menu save as. Nah, kita save as. Kita pilih di sini menu berakhirannya XLS. Nah, ini XLS. Kenapa XLS? Karena data itu yang bisa diinput di data ArcGIS. Ya, ArcGIS tipe .10.3. Kalau ArcGIS yang baru mungkin bisa, tapi saya mencari aman saja untuk itu. Nah, kita buat sini stasiun penyangga apa? Stasiun penyangga Sarolangun. Nah, karena kita punya Kerinci, kita ganti nanti di data stasiun data Kerinci. Oke, kita klik Kerinci. Kita lihat dia ini menyimpan. Oke, sudah tersimpan. Sekarang kita buka ArcGIS kita lagi. Kita kembali, kita buka ArcGIS, teman-teman. Kita buka ArcGIS-nya. Kita buka. Ini ArcGIS-nya. Mana tadi? Oke, kita klik menu file. Kita add data, kita X dan Y. Baru kita klik seek karena saya menghubungkan. Nah, di sini. Kita ambil sini. Oke, jangan lupa data yang tadi kita keluarkan, kita keluar dulu dari menu WPS-nya. Kemudian kita ulang lagi. Kita klik menu Excel dan add. Kita akan menunggu, soalnya ini laptop saya memang agak lama, jadi ya kita bersabar. Nah, teman-teman bisa melihat sini. Ini stasiunnya, ada stasiun Depati Porbo yang di Kerinci atau Sungai Penuh, Japura di Riau, Kampar di Riau, Kasim di Riau, Kepahyang di Bengkulu, Kota Bumi di Lampung, Mahmud Badarudin di Palembang Sumatera Selatan, Minangkabau di Sumatera Barat, Stasiun Muara Jambi, Stasiun Padang Panjang, Stasiun Sultan Taha yang di Jambi juga, dan Teluk Bayur dan data. Nah, kita ambil yang mana? Kita ambil yang data. Karena di data ini sudah mengakumulasikan semua data yang ada di sini. Kita klik add. Nah, berikutnya kita kan sudah langsung tahu, lihat ini, lon dan lat. Di mana longitudinal dan latitude-nya sudah ada. Z ini biasa untuk data yang berupa ketinggian. Tapi karena kita sudah tidak perlu data ketinggian, kita buat aja non. Nah, di sini description. Description ini adalah sistem koordinat yang kita pakai, karena di Indonesia menggunakan sistem koordinat WGS 1984, maka sini sudah pakai WGS 1984. Kalau kita klik OK saja. Oke, kita klik OK aja langsung. Kita tunggu. Gini Anda melihat, mana titiknya? Nah, titiknya bukan di situ, teman-teman. Titiknya kita zoom dulu. Nah, ini kita bisa lihat titiknya banyak ini. Hampir penuh. Ini titik semua ini. Terus jangan lupa datanya itu kita ekspor dulu ke SHP. Di sini teman-teman bisa mengubahnya, terserah mau mengubah namanya apa, itunya apa, tapi saya ubah, saya buat ini saja. Terus saya OK. Terus dia bertanya apakah datanya diekspor di dalam layar ini. Ya, kita klik yes atau ya. Oke. Karena kita sudah itu, kita tidak perlu lagi nih. Kita buang, tapi saya nggak buang, saya kasihan. Masih sayang. Oke, kalau gitu kita ekspor datanya, teman-teman. Sekarang kita apa lagi? Kita Tizen. Nah, kita akan membuat data Tizen lagi.
Bagaimana kita cara membuat data Tsen? Untuk sebelumnya kita ubah dulu nama ekspor outputnya, kita ubah menjadi data curah hujan dan kerinci. Nah, teman-teman sudah melihat saya ubah menjadi data curah hujan kerinci. Jadi teman-teman sudah mengikuti cara saya, mungkin saya akan benar seperti ini. Berikutnya apa? Berikutnya kita akan membuat peta Tsen. Oke, teman-teman, kalau peta Tsen, bagaimana cara membuatnya? Ya, pertama kita klik menu di sini, menu search. Saya biasa menggunakan menu search. Saya malas membuka ArtToolbox, jadi harus banyak sekali yang harus saya hafal, saya pusing. Jadi saya klik aja. Cari Tsen. T H I E S S E N. Tsen. Nah, ini menu Tsen. Kita klik saja Tsen, dia akan dicari. Oh, tergantung dengan spesifikasi laptop teman-teman, apakah laptop teman-teman mensupport atau tidak. Karena ini lumayan berat untuk buka arti. Saya juga bukan buka arti saja, buka Google Chrome, buka pemutar video, dan juga buka OBS untuk merekam video ini. Terus kita klik mana? Kita klik yang bacaan create Tsen polygon analysis. Jadi dia akan membuat analisis Tsen. Sekali lagi, dia akan membuat peta analisis Tsen dari data curah hujan atau stasiun yang kita dapatkan. Saya mengambil data curah hujan ini pada tahun 2020. Mungkin datanya akan lebih valid lagi jika teman-teman memasukkan data yang 2021 atau akhir 2020, karena ini dibuat pada bulan Maret 2020. Berarti hampir 1 tahun peta ini dibuat. Data ini dibuat. Berikutnya apa? Berikutnya kita input datanya. Apa yang kita input? Nah, kita input adalah data curah hujan kerinci tersebut yang kita masukkan tadi. Data curah hujan. Oke, kita klik. Kita menunggu. Jangan sampai error. Saya takut error karena laptop datanya memang berat, serius berat sekali datanya. Oke. Ini output data C ini kita untuk namanya di sini. Karena itu kita ubah aja jadi kita tidak usah ubah, kita ini aja. Oke, kita klik menu oke. Setelah kita klik menu oke, kita sabar aja dulu. Kita bersabar. Karena datanya agak lama, kita sabar aja dulu. Oke. Oh, terjadi kesalahan teman-teman. Oke, kalau terjadi kesalahan berarti karena dia tidak mau data Tsennya. Oke, kalau gitu kita buat dulu dari data. Karena Tsennya tadi sedang bermasalah, jadi kita buat dulu data IDW-nya. Gimana data IDW? Kita klik aja IDW di sini. Nah, IDW mana yang kita ambil? Ya, IDW spatial analysis. Spasial itu ke ruangan. Bukan ini. Bukan. Kita ambil yang IDW 3G analysis. Juga enggak ya. Berarti IDW yang terakhir. Oh, sama semua ya. Oke, IDW yang ini aja kita ambil. Apa yang kita masukkan? Kita ambil data curah hujan kerinci dan kita lihat power optional, nomor poin, variabel. Nah, ini kalau kita mau ngatur variabel, kita berapa poinnya, ada maximum distance atau jaraknya. Kita klik biasa aja, kita klik oke. Kita nggak banyak peraturan di situ. Kita tunggu dia akan merender menjadi data yang bisa kita gunakan.
Lama juga ya datanya. Selama kita menunggu doi. Nah, oke. Oke, kita tunggu. Mungkin sambil menunggu kita buka HP dulu ya. Saya buka HP dulu. Oke, datanya sudah tertisenkan. Teridw kan, datanya sudah di IDW. Nah, ini contoh data IDW-nya. Terus apa lagi? Oh ya, saya lupa. Seharusnya kini kita buat label di sini. Bagaimana buat labelnya supaya kita tahu bahwa ini adalah stasiunnya. Oke. Labelnya nggak muncul. Oke, kita setting dulu itunya. Kita setting dulu namanya label. Apa yang ditampilkan di label itu? Kita tampilkan yaitu nama stasiunnya. Oke, apply. Oke, kita akan tampilkan nama stasiunnya. Nah, ini data stasiunnya sudah terlihat. Ada yang dari Kampas sampai yang dari Kota Bumi di Lampung. Kalau untuk di Jambi cuma 3 kita punya. Stasiun Klimatologi Muaro Jambi, kemudian stasiun meteorologi Sultan Taha, dan stasiun meteorologi Depati Porbo. Dua ini adalah stasiun yang dimiliki oleh Bandar Udara, dan stasiun meteorologi ini milik dari BMKG. Oke, kita dapat. Terus apa lagi? Terus kemudian datanya kita klip. Pertama datanya kita klip dulu. Oke, kita klip. Bisa Anda teman-teman gunakan Art Toolbox, tapi saya capek menggunakan itu. Sudah saya bilang, saya klik menu start, cari aja klip analis untuk kalian menggunakan data SHP, atau klip data manajemen untuk teman-teman menggunakan TIFF. Oke, kita klik analis, kita klik import features, kita klik mana ya? Kita klik. Oh, bukan. Berarti kita kliknya di sini. Data manajemen. Ya, di data manajemen. Berarti kita harus ke data manajemen. Kita klik dulu outputnya. Inputnya itu peta IDW, peta yang sebelum dipotong. Kemudian outputnya itu adalah peta yang ingin dipotong atau standar yang ingin kita potong. Nah, karena standar yang ingin kita potong adalah peta kerinci, kita ambil peta administrasi. Berikutnya kita conteng ini, karena peta ini kalau kita contreng, kita akan mendapatkan potongan yang sesuai dengan Kabupaten Kerinci. Jika kita tidak membuatnya, maka potongannya itu akan menjadi kotak. Kita contreng, klik menu, terus kita klik menu oke. Terus ini nggak usah kita ganggu gugat. Kita klik oke. Kita menunggu, dia sedang klip dengan klip. Datanya di klip. Oke, bisa. Sekarang oke, kita contrengnya. Kita nggak contreng dulu, animasi minggir dulu, EDW minggir dulu. Nah, kita klik menu, kita klik zoom to layer. Nah, ini seperti ini. Ya, kenapa datanya pixelnya kayak gini? Ya, karena Kabupaten Kerinci itu memang datanya kecil. Kabupaten itu memang kecil, terus datanya sangat luas, jadi nampak terkotak-kotak seperti ini jadinya. Terus teman-teman bilang, kita bisa lihat. Terus kita ke menu properties. Kita mau properties, kita klik simbologi. Di simbologi kita pilih klasifikasi. Di klasifikasi ini kita bisa tentukan berapa klasifikasinya. Ini kan dari 5,9 sampai 6,8. Artinya ini sekitar 1 mm jadinya. Tapi kita bisa klasifikasikan menjadi berapa? Misalkan jadi 5 atau jadi 10. Saya taruh aja jadi 10.
Terus warnanya, kita ubah warna yang gradiasi berwarna dari yang mana ini ya. Kita cari yang dari yang nah ini. Itu balik lah. Oh, seharusnya kita ambil yang terbalik. Seharusnya semakin besar warnanya akan semakin seperti ini. Nah, semakin besar akan semakin hijau. Kita klik OK. Ini klasifikasi untuk teman-teman yang misalkan membuat rentangnya sesuai rentangnya berapa, misalkan per 6, per 10, per apa. Ini kan ada sesuai, ada yang natural, ada yang geometrikal, jadi dipotong jadi per nilai bilangan besar. Kita okein aja. Ini aja. Nah, seperti ini. Kita melihat di data yang hijau ini, aduh, sakit mata saya. Ini datanya banyak pikselnya, sangat parah sekali ini. Oke. Ya, seperti ini. Berikutnya teman-teman klik apa namanya? Ya, kita klik kontur. Kita akan membuat kontur curah hujannya. Kontur. Ingat, seperti tulisan di sini, teman-teman cari berikutnya adalah kontur spatial analysis kalau tidak salah. Oke. Kita teman-teman ambil IDW 1 SH, IDW zip 1 clip, atau teman-teman ubah aja. Kita kalau nggak, teman-teman mungkin ragu, jadi kita ubah aja. Jadi kita ubah aja. Kita ubah menjadi IDW kerinci. Nah, sudah IDW kerinci. Berikutnya kita klik kembali lagi kontur, kita spatial analysis, kita masukin data input rasternya itu IDW kerinci. Kemudian kontur intervalnya berapa? Ini hanya 1, jadi saya usahakan kontur intervalnya mungkin nggak sampai 1 sih, tapi sekitar 0,1 lah. 0,1. Tidak bisa ya, nggak mau ya, terlalu rendah ya, 0, dia tidak bisa 0,1. Oke, kita ubah lagi lah kalau gitu. Kita klik lagi analisis, kita ubah bagaimana kalau 0,1. Nah, kita ubah lagi jadi 0,1. Ini kan kita buat 0,1. Jadi kita bisa lihat di sini. Hampir selesai. Ini peta konturnya. Nah, peta konturnya, kontur dibesarkan curah hujan yang memiliki apa namanya? Garis isoid atau isobar. Jadi ini garis berdasarkan curah hujan yang memiliki curah hujan yang sama. Jadi di sini tempat satu lingkaran bulat ini adalah memiliki curah hujan yang relatif sama. Kemudian semakin menjauh maka curah hujannya akan semakin berbeda. Curah hujan yang berwarna hijau berarti itu hujannya lebih banyak daripada yang merah, karena yang merah itu lebih kering daripada yang hujan tersebut. Oke, kemudian kita kontur IDW-nya kita ubah dulu namanya menjadi kontur cuaca kerinci. Klik. Oke, setelah itu kita klik menu Properties. Di Properties kita klik menu label. Di label ini kita sabar dulu. Kita klik menu apa sini? Nah, kita klik menu konturnya. Kita klik label, kita klik warna ini menjadi warna merah. Klik, kita tebalkan atau bold, kemudian kita klik apply. Oke. Jangan lupa kita sabar dulu. Dia sedang mendata. Ini seperti ini. Jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, kita bisa tahu kalau sudah IDW. Nah, seperti ini. Jadi kalau teman-teman masukkan datanya gini, nah kayak gini jadinya jatuhnya, datanya seperti ini. Oke. Nah, kalau gitu sudah datanya udah gini. Berikutnya kita coba masukkan data Tizen-nya. Saya lupa imat kalau buat data Tizen-nya. Send.
loh. Oke, kita data desainnya. Ya, data desainnya seperti ini. Saya nggak bisa lagi buat itu jadi itu karena memang data stasiun meteorologinya memang full di tengah-tengah situ. Jadi terpaksa saya buat desainnya seperti ini. Seperti ini terpaksa. Oke, kita masukkan IDW-nya. Nah, seperti ini. Kemudian ada satu lagi. Bagaimana kita membuat max itunya max. Kita cari di search. Anda teman-teman bisa gunakan artbox yang melelahkan itu, atau kayak teman-teman gunakan search untuk menghemat waktu teman-teman. Kita klik masker. Kita klik extract the max. Apa yang diinput ya? Kita input data IDW kerinci tadi. Terus kita klik ini. KCB. Kita klik. Oke. Kalau nggak salah ini. Kita tes dulu. Nah, itu seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Ya, kita sekarang udah jadi petanya. Peta curah hujan, kemudian peta ini adalah peta desainnya. Desainnya kita ubah dulu. Desain kerinci. Kemudian adalah peta max. Dah. Jadi pertanyaannya kenapa ini cuma ada satu? Karena stasiunnya ini hanya terbatas di satu, bukan kayak di Pulau Jawa itu. Jadi setiap itu ada beberapa kecamatan ada stasiun. Di sini enggak, di Jambi cuma ada 3, di wilayah yang luas 50.000 km persegi hanya memiliki 3 stasiun. Sangat disayangkan memang, tapi mau gimana lagi. Jadi ya kita hanya bisa seperti itu. Nah, seperti ini. Di berikutnya apa? Berikutnya kita lakukan adalah teman-teman bisa gunakan berikutnya adalah teman-teman berikutnya teman-teman namanya itu teman-teman layout sesuai dengan template atau sesuai hal yang teman-teman inginkan. Nah, oke. Begitu saja video dari saya, video yang tidak terlalu sempurna, tapi setidaknya bisa membantu teman-teman atau adik-adik atau kakak-kakak semua yang telah menonton video ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe untuk berlangganan dari video saya, ataupun ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar atau hubungin saya langsung dari situs blog saya di www.amurajablogspot.com, atau ada link yang di bawah saya masukkan blog saya. Jadi terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like video ini, sebarkan ke semua orang agar semua orang tahu bagaimana cara menggunakan hal seperti ini. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, terus membumikan geografi di Indonesia. Terima kasih.